Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah. Amma ba'd. Hari ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang materi pelajaran kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Kalian sudah mengenal sholat itu ada yang fardu atau wajib, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah sholat wajib. Sholat wajib itu artinya sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Ada lagi namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah sholat yang apabila dikerjakan kalian akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi yang kita bahas hari ini adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah, sholat yang apabila dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan tidak berdosa. Dan sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maksudnya mengiringi, bisa dikerjakan sebelum sholat fardu atau bisa dikerjakan sesudah sholat fardu. Yang sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya qobliyah. Dan sholat sunnah rawatib qobliyah. Dan sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Contohnya begini, sebelum sholat subuh kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini namanya yang dikerjakan sebelum sholat subuh namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Atau nanti contohnya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat maghrib 2 rakaat sesudah sholat maghrib namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Artinya sholat sunnah rawatib muakkad ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Namanya sholat sunnah rawatib muakkad, artinya sangat dianjurkan. Nah, contohnya sholat sunnah rawatib ini yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini adalah sholat sunnah rawatib muakkad, artinya sangat dianjurkan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Dan ada lagi namanya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah dan kadang-kadang pokoknya Rasulullah tidak selalu mengerjakan, makanya tidak terlalu dianjurkan, namanya ghairu muakkad. Nah, contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain yang muakkad. Jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat yang pertama itu muakkad, 2 rakaat yang kedua itu ghairu muakkad. Terus sesudah sholat zuhur lagi 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang satunya ghairu muakkad. Terus lagi contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum. Dan yang perlu Bapak ingatkan, sholat sunnah rawatib ini sunnah dikerjakan sendiri-sendiri, maksudnya tidak dikerjakan berjamaah. Dan sunnah juga dikerjakan di rumah. Apabila kalian ingin sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah rawatib ini lebih baik dikerjakan di rumah. Nanti sholat berjamaahnya di masjid. Itu saja materi sholat sunnah rawatib hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.